History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Cinta memang buta, karena cinta datang, akal akan tertutup. Mata terbuka, namun tak pernah bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan tidak baik. Segalanya terbuai dengan cinta. Ketika seseorang sedang dimabuk asmara, terkadang logika jadi tumpul. Begitulah tampaknya yang dialami Rulin Rahayu, warga Sidoarjo. Sejak 2015, dia berpacaran dengan Bangkit Magnutu Dunirat, seorang pemuda asal Sumeneb. Mereka bertemu ketika sama-sama bekerja sebagai sales di sebuah dealer mobil. Hubungan itu serius. Paling tidak, begitulah yang ada di benak Rulin. Sang pacar Bangkit pandai mengambil hatinya dengan ucapan-ucapan manisnya. Sebenarnya sejak awal sudah tampak ada yang tidak beres pada perlakuan Bangkit. Rulin pernah minta bantuan pacarnya untuk menjualkan mobil Suzuki Swift miliknya. Anehnya, ketika mobil terjual seharga 93 juta, uangnya malah masuk kantong Bangkit. Sedangkan Rulin cuma kebagian 5 juta saja. Setiap kali Rulin meminta uang hasil penjualan mobil itu, Bangkit berkelit dengan 1001 macam alasan. Meski begitu, hubungan keduanya tetap berlanjut. Maklumlah, Rulin sedang kasmaran, sehingga masalah seperti itu dia endapkan saja. Pada 2016, Bangkit ingin membeli sebuah mobil. Pria itu membujuk agar Rulin mau mengajukan kredit atas nama Rulin. Rulin sempat ragu, namun Bangkit merayu dan berjanji akan menikahinya. Rulin pun luluh dan mengiyakan, dan singkat cerita, mobil didapat dan cicilan pun mulai dibayar. Awalnya Bangkit membayar dengan lancar, namun lambat laun cicilan mulai tersendat. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam hubungan Rulin dan Bangkit. Hingga akhirnya pada 2017 keduanya putus dan Bangkit hilang bak ditelan bumi, meninggalkan mantannya dengan setumpuk hutang. Pria itu lepas tangan, tak pernah lagi membayar cicilan mobil. Jadilah Rulin kalang kabut, dia mengambil alih membayar cicilan. Sebab sejak awal pengajuan kredit mobil itu atas namanya, jika cicilan macet, maka dirinya lah yang diburu debt collector, bukan Bangkit. Benar-benar apes, Rulin harus membayar cicilan. Padahal mobil itu milik Bangkit dan dibawa entah kemana. Cicilan yang harus dilunasi mencapai 145 juta rupiah. Rulin sebenarnya sudah mencoba mendatangi tempat kerja mantannya itu di sebuah dealer mobil di Surabaya untuk minta pertanggungjawaban. Namun Bangkit tidak lagi bekerja di sana. Waktu pun berlalu dan Rulin dapat pacar baru, Bambang Irawan namanya. Kepada sang pacar, Rulin berkeluh kesah tentang ulah Bangkit. Rulin mendapat informasi si mantan berada di kampungnya di Sumeneb. Pada September 2017, dia ajak pacarnya, Bambang, menemui pria itu. Tujuannya cuma satu, minta Bangkit melunasi utangnya pada Rulin. Selama ini, Rulinlah yang telah membayar cicilan mobilnya. Namun, lagi-lagi sial, ketika Rulin dan Bambang bertemu Bangkit di Sumeneb, pria itu malah marah-marah dan mengusir mereka. Rulin dan Bambang ciut. Kekesalan mereka semakin menggunung, melihat Bangkit tidak merasa bersalah. Ulah Bangkit sempat dilaporkan Rulin ke Polres Sumeneb. Namun, ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan kasusnya. Waktu pun bergulir. Pada Desember 2017, Rulin dan Bambang menikah. Bambang, yang kini sudah jadi suami, semakin geram. Sebab, beban cicilan mobil si Bangkit kini juga jadi bebannya. Tidak ada jalan lain. Bangkit tidak boleh dibiarkan. Harus diambil tindakan tegas. Namun, di mana Bangkit berada? Mereka kehilangan jejak, tidak tahu keberadaan pria itu. Hingga suatu hari, pada Senin, 14 Oktober 2019, Rulin yang bekerja sebagai sales mobil Suzuki sedang mengikuti pelatihan di dealer Suzuki di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Wanita itu kaget melihat sosok Bangkit ikut pelatihan. Ternyata selama ini, Bangkit bekerja di dealer Suzuki di cabang lain. Diam-diam, Rulin segera menelpon suaminya Bambang Irawan. Wanita itu bilang agar suaminya segera menemui Bangkit sebelum pria itu menghilang lagi. Bambang setuju. Dia berjanji akan segera datang ke dealer dan minta Rulin menahan agar Bangkit jangan pergi dulu. Kali ini Bambang tidak mau bertindak sendirian. Dia takut gagal seperti dulu. Dia pun mengajak teman-temannya berkumpul, yaitu Imron, Alam, Krisna, dan Rizaldi. Pria itu menjelaskan masalahnya.
dan minta teman-temannya menemaninya menemui Bangkit. Sekitar pukul 4:30 sore, Bambang, Imron, Alam, dan Krisna tiba dengan mobil di kantor dealer Suzuki di Jalan Ahmad Yani. Sedangkan Rizaldi berjanji akan menyusul. Bambang turun dari mobil dan menemui Bangkit, sedangkan teman-temannya menunggu di dalam mobil. Bambang minta Bangkit melunasi utangnya, namun pria itu menolak. Pecah sudah, terjadilah keributan di antara keduanya. Melihat hal itu, teman-teman Bambang turun dari mobil. Mereka paksa Bangkit masuk ke dalam mobil. Rulin yang ikut menyaksikan kejadian itu juga ikut membantu mendorongnya ke mobil. Kepada orang-orang yang melihat aksi mereka, Bambang mengatakan mereka akan membawa Bangkit ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan utangnya. Bangkit sempat mencoba memberontak, tapi kalah kuat. Satpam dan karyawan lain yang berusaha melerai tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum Bangkit dibawa pergi, seorang karyawan sempat merekam kejadian dengan ponselnya. Bambang dan kawan-kawan pun berangkat membawa Bangkit ke kantor polisi, sedangkan Rulin tidak ikut. Bangkit duduk di jok belakang, diapit Imron dan Alam. Namun ketika dalam perjalanan, mobil mereka terjebak kemacetan. Melihat kesempatan itu, Bangkit segera beraksi. Dia tendang pintu mobil dan berhasil keluar. Suasana di mobil jadi kacau. Bambang yang menyetir, kalap, hingga menabrak mobil lain. Kejadian itu jadi tontonan orang-orang. Terlebih, Bangkit berlari, seraya minta tolong. "Culik-culik," jeritnya. Warga mendadak terpancing dan bersiap mengeroyok Bambang dan teman-teman. Namun Bambang dan kawan-kawannya sigap bertindak dan mengatakan Bangkit maling dan berutang padanya dan akan dibawa ke kantor polisi. Mendengar hal itu, kemarahan warga pun beralih ke Bangkit. Mereka mengejar dan mengeroyok pria itu. Bangkit pun berhasil dimasukkan kembali ke mobil milik Bambang. Bambang dan kawan-kawan kembali ke dealer Suzuki. Mereka kembali untuk menyelesaikan masalah mobil yang ditabrak Bambang. Di sanalah Rizaldi kemudian menyusul dan ikut masuk ke mobil. Setelah semuanya beres, mobil pun melanjutkan perjalanan. Sudah tak ada lagi keinginan mereka membawa Bangkit ke kantor polisi, karena ulah pria itu yang mencoba kabur. Saat memasuki tol Gunung Sari, Bambang dan kawan-kawan memberi Bangkit pelajaran dengan cara memukuli pria itu. Sempat mereka berniat menurunkan pria itu di tengah jalan, tapi kemudian Imron menyarankan untuk membuang Bangkit ke kawasan sepi di Cangar, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju Cangar, mereka ikat tangan dan kaki Bangkit dengan tali pinggang. Kembali mereka memukuli Bangkit dan menyundut bibir pria itu dengan rokok. Di tengah perjalanan itu, Rulin mencoba menelpon Bambang, suaminya, tapi tidak dijawab. Wanita itu kemudian mengirimkan pesan lewat WA yang isinya mengingatkan agar Bambang jangan macam-macam dan jangan menyakiti Bangkit. Sesampai di daerah Pacet, Imron menutup mata Bangkit dengan bajunya yang diangkat ke depan, menutupi bagian kepala dia. Kemudian dia sumpal mulut pria itu dengan bandana milik Bambang. Malam sudah turun dan akhirnya mereka tiba di kawasan Cangar. Jam 9 malam, di sebuah jembatan, mereka berhenti. Mereka seret Bangkit agar keluar dari mobil dan berdiri di atas jembatan. Dan selanjutnya, yang ada hanya kegelapan dan kengerian. Sekitar pukul 11:30 malam, Bambang dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing. Bangkit melompat dan jatuh ke jurang di kawasan Cangar. Demikian pengakuannya pada Rulin, istrinya. Sementara itu, Mei Nuryawati, istri Bangkit, mencari-cari sang suami yang tidak juga pulang dari pelatihan di kantor dealer Suzuki. Ponsel pria itu juga tidak dijawab. Mei lalu menghubungi rekan-rekan Bangkit. Dia mendapatkan informasi Bangkit dibawa paksa segerombolan orang yang ada hubungannya dengan Rulin Rahayu. Rekan Bangkit menunjukkan video rekaman penculikan itu kepada Mei. Keesokan hari, Selasa, 15 Oktober 2019, sang istri Mei melaporkan hilangnya suaminya pada polisi. Dan pada Rabu malam, 16 Oktober, Mei mendapatkan kabar dari polisi. Suaminya telah meninggal. Jasadnya ditemukan di Sungai Watu Ondo di bawah jembatan di kawasan Cangar, Kota Batu. Mei segera datang ke rumah sakit Bayangkara Astabrata di Batu. Wanita itu histeris menyaksikan suaminya terbujur kaku dengan sekujur tubuh babak belur. Pupus sudah ke bagian pengantin baru. Mei dan Bangkit baru menikah di bulan April 2019. Saat itu Mei sedang hamil 6 bulan. Mei dan keluarga besar sangat terpukul, termasuk Fitri Sulaimi, ibu Bangkit yang tinggal di Sumeneb. Menurut Mei, suaminya pria baik dan rajin sholat. Bahkan
Terakhir sang suami lewat chat mengingatkan agar sholat. Sebagai istri, Mei tidak pernah mengungkit masa lalu suaminya. Dia hanya tahu suaminya punya masalah dengan mantan pacar sebelum menikah. Tapi dia tidak tahu pasti apa masalahnya karena Bangkit tidak pernah bercerita. Setelah semuanya terjadi, barulah Mei tahu perihal hutang suaminya pada Rulin. Dan ternyata Rulin sudah berkali-kali meminta Bangkit untuk melunasi. Bahkan menurut mertua Mei, Rulin pernah datang ke rumah mereka sambil marah-marah dan berteriak-teriak agar Bangkit mengembalikan uangnya. Bangkit dimakamkan di hari Kamis, 17 Oktober 2019. Dia dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Karangbudi, Gapura, Sumeneb. Ketika terjadi penculikan Bangkit di depan dealer Suzuki, saksi cukup banyak, termasuk satpam dan karyawan dealer. Hal ini memudahkan investigasi polisi. Ditambah lagi polisi mendapatkan rekaman video penculikan yang diambil seorang karyawan. Meski beberapa pelaku sempat buron, polisi akhirnya berhasil menangkap seluruh pelaku yang berjumlah 6 orang. Pelaku yaitu Bambang Irawan, usia 27, dan istri Rulin, Rahayu, usia 32. Kemudian Imron, usia 21, Alang, usia 26, Krisna Rizaldi, masing-masing berusia 22 dan 19 tahun. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Bambang Irawan mengatakan dia tidak berniat membunuh Bangkit, malah awalnya ingin membawa pria itu ke kantor polisi. Dia hanya ingin Bangkit membayar hutangnya yang mencapai 145 juta. Temannya Imron juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang memiliki ide membunuh Bangkit. Pria itu masih hidup saat di dalam mobil. Imron juga mengatakan Bangkit sempat meminta maaf dan memberikan uangnya yang ada di dalam dompet sebesar Rp500.000 pada para pelaku. Di persidangan diceritakan saat-saat terakhir Bangkit ketika tiba di jembatan di kawasan Sanger. Mereka seret Bangkit agar keluar dari mobil dan berdiri di atas jembatan. Bambang membenturkan kepala Bangkit ke besi pembatas jembatan dan memasukkan kepalanya ke sela-sela besi jembatan. Setelah itu, Bambang melemparkan Bangkit ke jurang. Saat Bangkit dilempar, para pelaku mendengar teriakannya yang kemudian disusul suara benturan keras dari bawah jembatan. Bangkit tewas di sungai di bawah jembatan. Pada akhirnya, pengadilan menetapkan Rulin yang tidak ikut dalam aksi pembunuhan divonis 5 tahun penjara, Bambang 12 tahun penjara, Imron dan Alang masing-masing 10 tahun penjara, sedangkan Krisna dan Rizaldi masing-masing 8 tahun penjara. Tampaknya keinginan Fitri Sulaimi, ibu Bangkit, agar para pelaku dihukum berat tidak tercapai. Tidak seorang pun diuntungkan dari kasus ini. Bangkit tewas dengan cara mengenaskan, sedangkan para pelaku bukannya berhasil menagih hutang, malah harus mendekam di balik jeruji. Jika kalian berada di posisi Rulin dan Bambang, tindakan apa yang akan kalian ambil? Apakah merelakan saja utang Rp145 juta itu hangus? Atau ada cara lainnya agar si penghutang mau membayar hutang-hutangnya? Share pendapat kalian di bawah. Sekian, terima kasih.